Jaya Katuang adalah Bupati Gelang-Gelang yang kini termasuk wilayah Madiun yang pada tahun 1292 memberontak dan meruntuhkan kerajaan Singasari untuk membangkitkan kembali kerajaan leluhurnya, yaitu Kadiri. Tetapi hanya bertahan selama setahun sebelum dihancurkan oleh pasukan gabungan Kekaisaran Mongol dan Majapahit. Silsilah Jaya Katuang. Jaya Katuang juga sering kali disebut dengan nama Sanjaya, Aji Katong, atau Jaya Kacen. Dalam berita Tiongkok ia disebut Haji Katang. Negara Kertagama dan Kidung Harsawijaya menyebutkan Jaya Katuang adalah keturunan Kertajaya, raja terakhir Kediri. Dikisahkan pada tahun 1222, Ken Arok mengalahkan Kertajaya. Sejak itu Kadiri menjadi bawahan Singasari, di mana sebagai bupatinya adalah Jaya Saba, putra Kertajaya. Di tahun 1258 Jaya Saba digantikan putranya yang bernama Sastra Jaya. Lalu pada tahun 1271 Sastra Jaya digantikan putranya yaitu Jaya Katuang. Ayah Jaya Katuang, Sastra Jaya, menikah dengan saudari perempuan Raja Wisnuwardana. Karena di dalam prasasti Mula Amalurung, Jaya Katuang disebut sebagai keponakan Seminingrat atau nama lain dari Wisnuwardana. Prasasti itu juga menyebutkan nama istri Jaya Katuang adalah Turuk Bali, putri dari Seminingrat. Dari prasasti Kudadu diketahui Jaya Katuang memiliki putra bernama Ardaraja yang menjadi menantu dari Kertanegara. Jadi hubungan antara Jaya Katuang dan Kertanegara adalah sepupu sekaligus ipar sekaligus besan. Penguasa Gelang-Gelang. Negara Kertagama, para raton Kidung Harsawijaya dan Kidung Panji Wijaya Krama menyebutkan Jaya Katuang adalah raja bawahan di Kadiri yang memberontak terhadap Kertanegara di Singasari. Naskah Prasasti Kudadu dan Prasasti Penanggungan menyebutkan Jaya Katuang pada saat memberontak masih menjabat sebagai Bupati Gelang-Gelang. Setelah Singasari runtuh, baru kemudian ia menjadi raja di Kadiri. Sempat muncul pendapat bahwa Gelang-Gelang merupakan nama lain dari Kadiri. Namun gagasan tersebut digugurkan oleh naskah Prasasti Mula Amalurung 1255. Dalam prasasti itu dinyatakan dengan tegas kalau Gelang-Gelang dan Kadiri adalah dua wilayah yang berbeda. Prasasti itu menyebutkan kalau saat itu Kadiri diperintah Kertanegara sebagai Yuwa Raja atau Raja Muda, sedangkan Gelang-Gelang diperintah oleh Huruf Bali dan Jaya Katuang. Lokasi Kadiri berada di daerah Kadiri, sedangkan Gelang-Gelang berada di daerah Madiun. Kedua kota tersebut terpaut jarak puluhan kilometer. Pemberontakan Jaya Katuang. Para raton dan Kidung Harsawijaya menceritakan Jaya Katuang menyimpan dendam karena leluhurnya Kertajaya Kadiri dikalahkan Ken Arok, pendiri Singasari. Suatu hari ia menerima kedatangan Wirondaya atau Ranggalawe, putra dari Arya Wiraraja yang menyampaikan surat dari ayahnya sebagai balasan terhadap permintaan pertimbangan yang diajukan Jaya Katuang sebelumnya. Mengingat Arya Wiraraja adalah dianggap sebagai sesepuh oleh Jaya Katuang. Dan isi pertanyaan surat sebelumnya, mungkinkah Jaya Katuang bisa melakukan balas dendam terhadap Kertanegara? Akibat kekuasaan Kadiri yang dipimpin Kertajaya merupakan leluhur Jaya Katuang telah ditaklukkan Ken Arok, leluhur dari Kertanegara. Atas pertanyaan ini, Arya Wiraraja menyarankan supaya Jaya Katuang jika telah terpikirkan secara matang untuk segera melakukan penyerangan. Karena saat itu Singasari sedang dalam keadaan kosong, ditinggal sebagian besar pasukannya keluar Jawa. Pengiriman pasukan ini yang juga dikenal sebagai Ekspedisi Pamalayu oleh Kertanegara.
Arya Wiraraja adalah mantan pejabat Singasari yang dimutasi ke Sumeneb karena anggap sebagai penentang politik Kertanegara. Yang pada akhirnya di kemudian hari, Arya Wiraraja menyayangkan dan sangat menyesali terhadap apa yang dilakukannya dengan Jaya Katuang. Jaya Katuang lalu melaksanakan saran dari Arya Wiraraja yang mengirim pasukan kecil yang dipimpin Jaran Goyang menyerbu Singasari dari arah utara. Mendengar hal itu, Kertanegara segera mengirim pasukan untuk menghadapi Jaran Goyang yang dipimpin oleh menantunya bernama Raden Wijaya. Pasukan Jaran Goyang kemudian berhasil dikalahkan. Namun sesungguhnya, pasukan kecil ini hanya bersifat pancingan supaya pertahanan kota Singasari kosong. Pasukan kedua Jaya Katuang lalu menyerang Singasari dari arah selatan yang dipimpin oleh Patih Mahisa Mundarang atau Kebo Mundarang. Dalam serangan tak terduga ini, Kertanegara tewas di dalam istananya. Menurut Prasasti Kudadu, ada Raja putra Jaya Katuang yang tinggal di Singasari bersama istrinya ikut serta dalam pasukan Raden Wijaya. Tentu saja ia berada dalam posisi sulit karena harus menghadapi pasukan ayahnya sendiri. Ketika mengetahui kekalahan Singasari, Arda Raja berbalik meninggalkan Raden Wijaya dan memilih bergabung dengan pasukan Gelang-Gelang, pasukan dari ayahnya. Kekalahan Jaya Katuang. Peristiwa kehancuran Singasari terjadi pada tahun 1292. Jaya Katuang lalu menjadi raja dengan Kediri sebagai pusat pemerintahannya. Atas saran Arya Wiraraja, Jaya Katuang memberikan pengampunan terhadap Raden Wijaya yang datang menyerahkan diri. Raden Wijaya kemudian diberi tanah tarik atau hutan tarik Sidoarjo untuk dibuka menjadi kawasan perburuan. Sesungguhnya Arya Wiraraja berbalik melawan Jaya Katuang. Saat itu Wiraraja berganti membantu Raden Wijaya untuk merebut kembali tahta peninggalan mertuanya. Pada tahun 1293, pasukan Mongol datang untuk menghukum Kertanegara yang telah berani menyakiti utusan Kublai Khan tahun 1289. Pasukan Mongol tersebut diterima Raden Wijaya di desanya yang bernama Majapahit. Raden Wijaya yang mengaku sebagai ahli waris Kertanegara bersedia menyerahkan diri kepada Kublai Khan, asalkan terlebih dahulu dibantu untuk mengalahkan Jaya Katuang. Sejarah Tiongkok menyebutkan perang terjadi pada tanggal 20 Maret 1293. Gabungan pasukan Mongol dan Majapahit menggempur kota Kediri sejak pagi hari. Sekitar 5.000 orang Kediri tewas menjadi korban. Akhirnya pada sore hari, Jaya Katuang menyerah dan ditawan di atas kapal Mongol. Lalu dikisahkan di kemudian hari pasukan Mongol ganti diserang balik oleh pihak Majapahit untuk diusir keluar dari tanah Jawa. Sebelum meninggalkan Jawa, pihak Mongol sempat menghukum mati Jaya Katuang dan Arda Raja di atas kapal mereka. Menurut kitab Pararaton dan Kidung Panji Wijayakrama, Jaya Katuang yang telah menyerah lalu ditawan di benteng pertahanan Mongol di Hujung Galuh. Menurut Pararaton dan Kidung Harsa Wijaya, ia meninggal di dalam tahanan penjara Hujung Galuh setelah menyelesaikan sebuah karya sastra yang berjudul Kidung Wukir Polaman.